Misalkan, lampu-lampu cahaya gini pengaruh nggak? Atau untuk pemandangan doang? Kayak ini kan lampu taning. Heeh. Lampu taning kan fungsinya untuk memaksimalkan udara. Kalau udaranya udah banyak. Nah guys, jadi ini aku udah ada di kios khusus ikan predator. Halo Mas, nah ini Halo, nama kiosnya apa nih? ini kita feed biom akuatik sama predator bro. Khusus ikan predator ya? Khusus ikan predator. Nah Mas, kalau kita nge-review ikan-ikan di sini boleh nggak? Boleh dong. Oke, kita mulai dari mana nih? Ya, bisa dari sini dulu, nggak apa-apa. Oke, nah di sini ada ikan apa aja Mas? Ini ada ikan NGT dari Papua, ada juga Sumatera dan tiga bar ini. Lalu ada Oscar Slayer, Oscar Slayer, ada Belida Royal, sama ini dan tiga bar juga kecil. Dats Tiga bar gambar. dari Sumatera. Nah kalau yang ini Dats apa ini? Sama Ini juga. sama juga tiga bar dari Sumatera. Ini Oscar Slayer berarti ya? Oscar Slayer, Oscar Tiger Slayer. Cuman memang ini kan baru kita datang, jadi warnanya masih belum keluar. Nah kalau di bawah ini ada apa jadi Mas? Di bawah ini kita ada Oxydora Tiger, ini dari Amerika Latin ya. Lalu sama ada Bagarius, ini dari lokal kalau kita punya. Bagarius. Dari lokal dia punya. SP Indochina. Tetap bisa besar sih, sama seperti hampir kayak punya India. Cuman ya kalau kita untuk nemuin yang besar itu ya harus di alamnya. Kalau untuk dipelihara di sini sih mungkin kita bisa maksimal sampai di 80 cm aja. Oh, nah kalau Oxydora sama Bagarius tadi termasuk ikan yang galak? Kalau punya di India dia galak. Rata-rata karakternya dia nyerang. Tapi kalau punya lokal ini rata-rata dia kalem. Oh beda ya karakternya? Beda karakternya beda. Kalau dia lokal ini masih bisa mau makan pelet dan lain-lain. Di India sih juga mau makan pelet, cuman dia lebih karakternya lebih nyerang. Ikan di sesamanya ukuran dia atau lebih kecil aja dia bisa hajar. Gitu. Dia teritori banget kalau Bagarius yang India. Oh, teritori ya? Teritori, kalau yang punya lokal nggak segitunya. Oh. Nah kalau yang ini tadi lokal ya? Lokal dari Sumatera ada, dari Kalimantan juga ada. Jadi ada dua lokasi. Dua lokasi ya? Iya. Lokality. Gitu. Nah boleh spesifin harga nggak? Kurang lebih kalau di Bagarius ini harganya di kisaran 500.000 sampai 600.000. Untuk ukuran Untuk segini ukuran kurang lebih 23 sampai 25 cm. Kalau segini untuk, nggak sih? ya segini betul. Kalau untuk ukuran kalau untuk Oxydora Tiger Hah? ini harganya kurang lebih di 1,5 juta. Oh 1,5 juta. 1,5 juta. Dulu aku ada ini Oxydoras 15 cm harganya 700.000. Emang harganya segitu ya? Emang harganya segitu, kisaran harganya range-nya segitu. Berarti bisa dibilang Oxydoras ini lele premium lah ya? Betul sekali, bisa dibilang dia masuk kelas awal ke lele premium. Gitu. Ada banyak sih lele premium, cuman kalau kita untuk awal-awal yang gampang, ya Oxydora itu salah satu pilihan. Karena dia makannya kan bukan makan ikan, dia makannya pelet. Oh makannya pelet Makannya pelet tenggelam, cacing beku. Cuman kalau cacing sih bakal boros ya, cuman enak pelet tenggelam aja. ya? Pelet tenggelam mau ya dia? Pelet tenggelam, mau kita kasih pelet tenggelam punyanya Hikari, Agaru, Misuho, Onishi dia mau. Oh berarti kalau dia dikasih ikan gitu nggak mau? Kalau dikasih ikan mungkin kalau ketika ukurannya dia bener-bener udah besar, mungkin dimakan sama dia karena kayak apa ya? Dia kayak insting aja gitu. Cuman tapi setelah itu dia cuma makan 1-2, habis itu nggak mau makan lagi. Berarti waktu aku kasih waktu itu aku ngasih potongan udang, dia kayak nggak mau gitu loh. Itu Kalau wajar ya? potongan udang wajar, karena memang gimana ya? Dia ini kalau masih kecil dikasih makanan seperti itu, dia pasti nolak. Oh, Karena kan itu bentuknya daging, lebih susah dicerna sama dia. Iya. Itu. Kirain karena dia sama-sama catfish, dia kayak ini sih, RTC, rental catfish dia beda, apapun beda. ditelan ya. Beda. Kalau Beda jenis-jenis ya? ini kan dia jenis-jenis ikan-ikan lele yang berduri kita bilang ya. Ya lele. Ikan lele-lele berduri yang ada Di pasar. sini ya, di sampingnya ada duri-durinya ya. Betul. Dia lele-lele ini ada apa namanya? Hidupnya di dasar. Jadi kayak ini kan dia punya saudara-saudara lain seperti Granulosus, Pterodoras granulosus. Oh iya. Ada juga Megalodoras irwini. Itu ini, oh iya. Ya, dan lain-lain lagi banyak. Ada yang araguaya, ada yang biasa. Habis gitu beberapa jenis lagi itu yang eksotik ya kita bilang. Nah, eksotik. Nah, itu lebih memilih makan pelet. Makan Kalau pelet ya? ketika mungkin ukurannya sudah capai 40 cm up, dia mungkin mau makan udang. Baru bisa dikasih makan udang. Baru bisa dikasih makan udang. Nah, kita geser ke sebelah kirinya. Ini ada ikan apa aja, Mas? Ini ada Salminus albinis.
bukan golden dorado ya, tapi dorado. Salah satu jenis dorado. Dorado Beda ada, ya? Beda, ada beberapa macam jenis dorado. Yang ini dia bukan yang markingnya emas, tapi dia modelnya ada stripe, ada garisnya nanti. Oh ini ya di ekornya ya. Betul, ukuran 35 sampai 40 cm dia udah mulai keluar nanti stripe-nya. Tapi nggak bisa ini ya, nggak bisa apa warnanya nggak bisa emas ya. Nggak bisa terlalu emas, mungkin di daerah mulut bawah bisa dikit-dikit. Tapi nggak semua ya. Dominannya silver tetap. Kalau golden dorado ini harganya nyampe berapa? Kalau golden dorado ini harganya kisaran 2.100.000 ya. 2.100.000. 2.100.000. Oke. Ini butuh tempat yang agak besar untuk habitatnya dia. Jadi supaya dia muternya enak, karena dia ikannya itu suka apa namanya? Dia suka muter-muter, mondar mandir, gitu ya? aktif, betul, ikan aktif. Dia butuh space yang gede dan juga kalau bisa kontengannya jangan yang lebih kecil daripada ini, karena ikan ini agak usil. Dia suka gigit-gigit. Oh, sampai gigit ya? Sampai gigit. Memang ikannya usil karakternya. Kadang ada ikan besar lain kalau dia merasa aku isengin lah, dia pingin isengin aja gitu. Berarti bahaya ya? Agak usil memang dorado. Kalau maksimal panjangnya berapa? Maksimal size-nya sih kurang lebih di 70-80 cm ya. 70-80-an ya? Iya, tergantung habitatnya juga. Kalau nanti dia di tempat yang lebih besar mungkin bisa semeter. Tapi rata-rata 70-80 kalau albinis. Perlu ini nggak? Perlu arus nggak? Untuk Kalau dorado sih treatmentnya kalau bisa di arus, karena memang dia tinggalnya di sungai berarus. Tapi dia bisa sih hidup tanpa arus, karena dia suka muter, dia schooling. Dia bisa muter-muter sendiri ya? Dia muter, dia aktif. Nah, terus di satunya ini apa ini? Di Peacock bass. satunya ini ada peacock bass. Ini jenisnya ada Orinoco sepasang, sama ada Pinima. Peacock bass Pinima. Yang ini ya? Betul, yang satu ini yang agak kecil, Pinima. Oh. Bedanya gimana? Kalau Peacock bass Pinima ciri-cirinya apa tuh? Kalau Pinima ini ciri-cirinya dia lebih ada titik-titik di body. Ini kalau kita lihat kan Pinima kalau yang memang bagus dia ada titik-titik body. Tapi nanti usianya dia titik-titiknya itu hilang, berubah. Bawahnya itu agak kekuningan, atasnya kebiruan. Gitu. Nanti cuman markingnya Pinima ini markingnya paling apa ya? Paling irit kita bilang. Paling Dia kecil. irit. Markingnya kecil, ada yang 3 spot, ada yang 2 spot, tapi kebanyakan 2 spot. Dan rata-rata biasanya Pinima kalau gede, markingnya nge-stripe yang belakang. Oh. Gitu, markingnya nge-stripe. Kalau Peacock bass Pinima ini maksimal size-nya berapa? Dia peacock bass nomor 2 terbesar di dunia. Setelahnya Temensis, betul. Dia mendekat, dia kayak Pinima, Fogo sama Temensis itu 3 terbesar. Tapi Pinima nomor 2. Dia tuh bisa sampai 90 sampai 1 meter. 90 cm sampai 1 meter. Gede juga ya? Gede, Pinima gede. Sama dia anatomi fisiknya itu mirip sama Temensis. Itu dia memanjang. Bukan kayak Orinoco ini kan tipikal karakter yang dia menggendut. Gembung dia kayak lebih lebar asul. gitu ya? Betul, asul inter itu dia karakternya satu fisik. Contohnya kayak Kelberry sama Mono itu karakternya kan dia lebih kaku-kaku badannya. Iya. Gitu. Nah, terus ini tadi apa? Peacock bass Orinoco. Ciri-cirinya apa tuh kalau Orinoco? Kalau Orinoco ini biasanya ciri-cirinya yang standar kita bilang biasanya ada 3 bar. 3 spot. Tapi juga ada yang 2 spot, ada yang stripe juga. Cuman yang paling wajar 3 spot, sama warnanya itu dia kombinasi hijau sama biru. Campur gitu, Campur biru kondisi hijau dan biru. Biasanya yang atas yang biru, yang bawah yang kuning-kuning hijau. Harganya nyampe berapa tuh kalau Peacock bass Orinoco? Ini Orinoco good marking, ini sepasang kita jual dengan harga 2,5. 2,5. Nah, terus kita lanjut ke bawahnya ya Mas ya? Oke, ini di bawah nih. Kita duduk aja nih, santai nih. Oh, siap-siap. Oke, kalau di bawah ini memang isinya cuma satu jenis, yaitu Palmas Delesi. Oh, oke, Palmas Delesi. Palmas Delesi. Gitu. Ini Palmas yang bisa kita katakan dia upper jauh dan size-nya nggak terlalu besar-besar banget. Maksimum size-nya sih di angka 40 sampai 45 cm. Gitu. Itu pun sudah jarang banget sih ditemui sekarang size segitu. Kalau Delesi ini terkenal dia karena markingnya, kalau dilihat ini markingnya dia warnanya lebih ke arah abu-abu. Abu-abu ya? Abu-abu cerah. Sama marking hitam. Gitu. Ya ada sebutan kalau yang markingnya sama, kanan kiri semua sama, itu Delesi Royal Tiger. Itu jarang banget kita bisa ketemu kayak gitu. Berarti termasuk langka ya Delesi Tiger ya? Delesi Royal Tiger langka. Di sini pun nggak ada. Cuman biasa orang taunya ngomongnya kita bilang Delesi Royal Tiger. Termasuk ini nggak? Termasuk cepet nggak kalau dari segi grow rate Kalau dari segi grow rate dia nggak termasuk cepat, tapi kalau respon makannya dia bagus banget.
Nyenengin banget ikan ini. Mau Lahap dikasih ya? ikan hidup ataupun dikasih pelet, dia mau. Oh, mau juga pelet ya? Jadi kalau jenis-jenis upper jaw, kebanyakan dia itu makannya bisa enak dibanding lower jaw. Kalau lower jaw itu jarang, dia biasa makan di tengah. Tapi kalau upper jaw kayak gini, dia bisa makan berdiri di atas diem. Jalan-jalan pelan, tiba-tiba dimakan. Oh, nah, bentar. Maksudnya lower jaw, upper jaw itu apa sih? Jadi gini, kalau di Palmas itu ada dua jenis, lower jaw dan upper jaw. Kalau lower jaw itu mulut rahang bawahnya lebih panjang daripada rahang atas. Oke. Nah, kalau ini jenis upper jaw ini mulut rahang atasnya lebih panjang daripada rahang bawahnya. Oh, itu. Berarti dari mulutnya ya? Betul, dan biasanya sih kalau yang galak yang lower jaw, yang upper jaw lebih friendly. Karena yang upper jaw maksimum size-nya mungkin cuma bisa di angka 80 cm. Itu pun jenis Teugelsi sama Ornathipinis. Ornathipinis ya. Betul. Kalau Delesi cuma sampai 45 cm. Nah, ini apa? Harga-harga. Kalau harga sih dari yang paling murah kita jual 500.000. Lalu yang good marking itu kita jual di harga 1,5 juta karena ada yang pernah menang juara di Blitar. Wah. Juara 2 nih. Nah, mungkin buat yang belum tahu, Palmas ada ininya juga ya? Ada kontesnya juga. Ada ya? kontesnya Palmas. Ada kontesnya. Biasanya yang dinilai itu apa nih? Dari segi Kalau penilaian sih setahu saya ya, itu dari marking pasti, dan juga ada dari beberapa kelas, dari marking, dari kemulusan ikan, habis gitu finnya mulus apa enggak, ikannya juga kelihatan sehat apa enggak, nah itu pasti ada penilaian. ada penilaiannya ya. Betul, size juga bisa berpengaruh ya, size juga bisa berpengaruh. Nah, kalau buat pemula disaranin nggak si Palmas yang ini? Oh, kalau buat pemula sih sangat disaranin, karena ikan ini termasuk ikan yang gampang dipelihara. Kita bisa bilang Palmas ini termasuk minim kit ya, kita bilang ya. Kita cuma pakai filter, satu aerator sudah nggak ada masalah. Ya, cukup ya. Cukup. Meskipun mungkin bagi sebagian orang harganya cukup cukup besar, tapi perawatannya mudah ya. Ya kita bilang cukup tinggi karena memang ikan yang kita display ada prestasinya gitu. Tadi ya, juara tadi ya. Betul. Kalau yang di pasaran sih, kalau kita cari-cari ikan seperti Andy Cherry, habis itu Laprade atau hybrid yang tidak menyentuh di kelas congi ke atas, itu harganya masih relatif murah. Relatif murah ya. Relatif murah di harga dari start mungkin dari 50.000 ya, sampai di bawah 500.000. Tapi itu bukan ukuran yang besar ya. Oh. Nah, ini kan ngelihat dia sendiri nih. Apa emang si Palmas yang satu ini dia nggak bisa di tank mate atau gimana? Oh, kalau semua jenis upper jaw bisa di tank mate. Bisa di tank mate ya? Sebetulnya begini, kalau Palmas diusahakan tank mate-nya sama ataupun lebih besar. Karena karakternya dia itu karnibal. Dia kanibal. Dia karnibal, karakternya karnibal. Jadi sangat tidak disarankan kalau men-tank mate Palmas yang ukurannya terlalu beda jauh. Karena yang satu ukuran aja ketika kita telat makan atau lain-lain itu bisa saling serang. Rawan berarti ya? Rawan. Tapi untuk pemeliharaan, care sheet, filtrasi dan lain-lain kan ini termasuk tergolong mudah. Jadi secara nggak langsung kalau masih pemula mending peliharanya satu ekor dulu aja ya? Kalau untuk pemula sih disarankan peliharanya ya di komteng beberapa jenis. Kalau satu sih nggak masalah sih, cuman nanti takutnya sukar makan dia. Oh iya. Gitu. Karena ikan ini dia makan karena seperti teman-temannya makan, dia ikut makan juga. Kalau dia sendiri bisa sih, kalau akuariumnya nggak seberapa besar dianya gede. Kalau dikasih makan udang gitu pengaruh nggak sama warnanya? Kalau udang sih memang pasti pengaruh, karena di kulitnya udang itu kan dia mengandung aksasantin ya. Jadi otomatis pasti akan meningkatkan warna dari ikannya itu. Oke, nah habis dari bawah ini Ya, kita bisa pindah lanjut ke ke sini ya. Nah, di sini Oke. arwana apa ini? Ini arwana golden red. Oh, Nah, ada arwana arwana golden golden red. Jadi arwana ini asli dari Kalimantan ini. Kita punya arwana ini. Oh, oke. Tapi anu ya nggak kelihatan merah, dan ini kalau orang awam itu mungkin sulit bedain sama golden red ya. Iya, kalau ini golden red ini bedainnya suka dibedain sama kayak jenis-jenis banjar, red banjar, sama jenis-jenis kayak golden pino. Karena memang waktu masih kecil dia warnanya peraknya belum sampai terlalu bronze dan peraknya belum terlalu ngangkat. Sama ini juga clear background ya. Tapi kalau
nanti ketika dia udah agak gedean, warnanya itu kelihatan banget, goldennya itu. Golden di badannya itu kelihatan banget. Oh, Gitu. nanti ya kalau udah apa? Udah Ya, besar. udah gede, dan golden ini banyak jenisnya ya. Jadi ada golden red, ada golden red high back. High back itu jadi punggungnya lebih tinggi. Warna emasnya sampai di punggung. Ada juga Ini ya. di sini. betul di sini sampai ke sini. Nah, ada juga crossback, ada juga 24K. Nah, dan lain-lain. Macam-macam berarti ya. Macam-macam jenisnya. Nah. Ini juga kita ada spotted langfish. Oh, spot langfish. Spotted langfish ukuran kurang lebih 60 cm. Ini ikan asli Afrika. Kalau nggak salah langfish ini anu ya, banyak jenisnya ya. Langfish ini ada beberapa jenis, cuman yang populer itu kita bisa bilang African langfish sama Australian langfish. Kalau tadi spotted langfish ya. Ya, yang ini spotted langfish. Ciri-cirinya apa sih kalau spotted langfish? Kalau spotted langfish ciri-cirinya dia punya totol-totol. Memang nggak serapat yang jenis marble. Tapi kalau spotted langfish dia punya totol-totol seperti ini. Gitu. Ada jedah-jedahnya. Kalau marble dia modelnya ada marble-nya gitu. Kayak ikan pari pearl gitu, marble. Oh, gitu. ya marble mah. Cuman Iya. harganya berapa itu? Kalau Ini harganya lagi angop nih. Om, mau ngapain om? Ini harganya di kisaran 3,5 juta. 3,5 juta ya. 3,5 juta. Ukuran sekitar 25 60 cm. 60 cm. 60 cm. Kalau arwana tadi berapa? Kalau arwana ini harganya di kisaran 2,5 juta. Oke, 2,5 juta ya. 2,5 juta. Nah, ini teman-teman. Nah, ini arwana yang paling keren menurut saya karena ini aslinya dari Indonesia dan ini sudah membanggakan nama Indonesia di seluruh dunia. Paling doyan dia udang. Dia udang, lalu dia juga bisa makan daging-daging potongan. Jadi kelihatan kinclong, bening gitu. Kalau whale maker itu bagus buat suplai oksigen dalam air. Ini ada red koi, Red koi. terus ini fancy. Oke. Nah, kemarin kan kita sempat bahas nih. Kalau masih baby tuh sulit banget tuh dibedain.